Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang tercinta siswa kelas 8, bertemu lagi dalam pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan materi kita melanjutkan yang kemarin ya, karena kita tinggal melanjutkan. Jadi nanti setelah setelah materi selesai bisa langsung evaluasi. Pertama-tama marilah kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada para alim, para ulama, para kiai-kiai kita dan para guru-guru kita serta kedua orang tua kita. Ridallahu wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam nabiyina Muhammad amin jamil malaikatul muqarrabin sayyidina Syaikhina. Syairillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, karena hari ini hari Jumat dan nanti siang kita akan pramuka, untuk pemalasan 2 kali cukup pramuka. Kan 2. Ayo siapa yang 3? Sekarang 3 kali cukup pramuka. Oke, pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran di ruang lab komputer. Yang biasanya kita di kelas, hari ini kita di ruang lab komputer karena ada nanti evaluasi. Kita menggunakan IT, kita menggunakan sebuah web untuk untuk evaluasi nanti. Oke, sumber hukum Islam, ada yang tahu apa itu sumber hukum Islam? Belum tahu? Oke, sumber hukum Islam. Kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu sumber hukum Islam akan saya tampilkan di layar sana. Ini siapa yang bunyi? Sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam asaja Nahdlatul Ulama itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Tahu Al-Quran itu apa? Tahu? Bisa baca Al-Quran semuanya? Bisa. Ada yang sudah khatam? Coba angkat tangan yang sudah hatam. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu merupakan sumber hukum Islam dan semua hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran yang paling utama. Nah, Al-Quran itu sendiri dari pengertiannya menurut bahasa yaitu membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di Quran kuwi wahyune Gusti Allah sing diturunke kanggo Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya. Oke, kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum pertama dari seluruh ajaran agama Islam. Oke.
Kita lanjut. Yang kedua yaitu adalah hadis atau sunnah. Apa yang dimaksud dengan hadis? Apa saja yang diriwayatkan atau segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Moco. Ya, menurut pengertian itu menurut bahasa yaitu baru perkataan ataupun percakapan. Kemudian secara istilah apa saja yang diriwayatkan atau segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Atau bahasa lainnya apa? Fi'liyah. Oke. Yang kedua tadi hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yaitu apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu takririah, qauliyah, fi'liyah dan takririah, perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, kenapa ini menjadi sumber hukum kedua? Hadis atau sunnah menjadi sumber hukum kedua karena yang diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran itu Rasulullah. Jadi ketika mungkin ada para sahabat yang belum begitu memahami dengan bahasa Al-Quran, itu bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah akan memberikan jawaban-jawabannya. Yang ketiga, apa itu? Ijma. Nah, ijma menurut bahasa niku kesepakatan ataupun konsensus. Sedangkan menurut istilah yaitu kesepakatan para ulama yang mujtahid tentang suatu perkara tentang setelah Rasulullah wafat. Kenapa harus ada ijma, pertanyaan saya? Ada yang tahu? Tadi kan wis ana sumber hukum Islam, wis ana Al-Qur'an, ana hadis. Kenapa semang ana ijma bareng? Apa Mas Dava? Kenapa harus ada ijma? Dan kenapa kok ijma itu setelah Rasulullah wafat? Arah? Umi? Belum tahu. Oke. Jadi gini, ketika Rasulullah wafat, itu umat Islam, Mas jangan ngobrol sendiri ya Mas. Ketika Rasulullah wafat, itu umat Islam itu seperti kehilangan induknya. Kaya dene anak yang kehilangan orang tua. Jadi ketika Rasulullah itu masih ada, apapun permasalahan itu bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah itu wafat, maka ketika ada suatu permasalahan hukum Islam yang di dalam Al-Quran bahasanya masih bahasa umum ataupun belum ada dalam Al-Quran dan belum pernah disampaikan melalui hadis atau sunnahnya Rasulullah, maka umat Islam itu bingung harus takon sopo. Dan akhirnya singkat cerita para ulama yang mujtahid, ulama yang benar-benar sudah menguasai keilmuan itu bersepakat tentang suatu hukum yang belum ada dalam Al-Quran atau hadis, ataupun hukum tersebut belum secara khusus atau masih bersifat umum. Dalam Al-Quran itu bahasanya masih umum, jadi sebagai umat Islam yang masih awam itu masih bingung bagaimana cara mencerna hukum. Nah, kedudukannya di sini ijma adalah sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Next, sumber hukum yang keempat yaitu adalah qiyas. Pengertian qiyas menurut bahasa, Mas Surya. Ya, mengukur, membandingkan, analogi atau menyamakan. Nah, apa ini lagi? Mau wis ono Al-Quran, ono hadis, qiyas itu hal baru juga karena setelah Al-Quran dan hadis. Dan ada ijma tadi yang ketiga, sekarang yang keempat adalah qiyas.
Sedangkan menurut istilah pengertiannya kias adalah coba dibaca Mbak Trian. Menyampaikan suatu perkara yang belum ada dalil pastinya yang menyatakan berdasarkan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada dalil pastinya karena adanya persamaan ilah. Oke, menyamakan suatu perkara yang belum ada dalil pastinya yang menyatakan ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada dalil pastinya karena adanya persamaan ilat. Persamaan ilat itu persamaan sifat. Contohnya gini, apakah minuman keras itu haram? Kenapa haram? Karena memabukkan. Ya, minuman keras itu haram karena memabukkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah di dalam Al-Quran ada hukum yang menyatakan minuman keras itu haram? Ada enggak? Hah? Ada. Saya ganti contoh wis. Jangan minuman keras. Itu yang sering dirokok di mau bukan itu apa? Bukan nikotin. Ganja. Ngerti ganja? Pernah dengar berita tentang ganja? Ganja haram ora? Haram nopo? Memabukkan dan marahi lupa ingatan. Oke. Nah, Al-Quran ono ora hukum kuwi? Enggak ada. Minuman keras ataupun kui ganja itu namun Al-Quran tidak dijelaskan secara khusus. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara khusus tentang itu. Nah, kenapa kok haram? Kenapa ganja kok haram? Sing marai kok menyatakan hukum ganja itu haram itu kenapa? Berdasarkan Al-Quran, apa berdasarkan hadis atau berdasarkan apa? Apa Mas Ato? Berdasarkan? Betul sekali. Jadi hukumnya ganja haram itu berdasarkan Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada hukum yang menyatakan khamr itu haram. Dan antara khamr dan juga ganja itu mempunyai sifat yang sama apabila dikonsumsi itu pada dasarnya sama-sama memabukkan. Jadi kias itu adalah sebuah persamaan atau analogi menyamakan suatu perkara antara perkara A dan antara perkara B yang mempunyai efek yang sama ketika nah ini karena tadi minuman keras berarti ketika dikonsumsi. Nah, selain itu juga ada beberapa hukum selain bukan hanya makanan saja bukan hanya makanan atau minuman itu yang mempunyai efek sama atau sifat sama ketika dilakukan ataupun dilaksanakan. Jadi kias itu adalah merupakan persamaan hukum sing ning Al-Qur'an kuwi ora disebutke jelas tentang A, B, C, tapi perkara itu mempunyai persamaan dengan dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, ini kedudukannya merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah ijma. Sekarang coba hukum Islam, sumber hukum Islam aswajana untuk ulama itu ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ijma. Yang keempat? Qiyas. Oke. Ijma apa? Kesepakatan para ulama. Qiyas apa? Membandingkan atau perkara yang belum ada dalil pastinya terhadap suatu perkara yang sudah ada
dalilnya. Tak baleni, yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, sumber hukum Islam yang dipakai Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu ada 4 yang kita pegang. Oke, sampai di sini paham? Paham? Coba saya pengen dengar siapa itu? Donis. Sumber hukum Islam ada berapa, Mas? 4. Apa saja? Al-Quran, Terus? hadis, Terus? ijma', Terus? qiyas. Yes, oke. Berarti hari ini siap evaluasi nih. Oke, sekarang coba kalian buka komputer yang ada di depan kalian semuanya, terus buka Google Chrome. Kalian ketik join quizzes. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Sudah semua? Sudah. Cepat teman, ada yang belum? Berarti wifi-nya ini lancar sekali ya. Ada yang bermasalah? Sudah. Ini jangan di close. Sudah. Itu yang itu sudah. Oke. Sudah. Oke. Mulai evaluasi asesor kelas 8. Nah, itu kodenya silahkan diketikkan di komputer kalian masing-masing. Nah, 80659. Terus join. Terus ditulis nama kamu. Itu enter your name, itu tulis nama kamu. Nah, tulis nama. Ya, nama kalian. Ini ada ini. Terus itu tulis namanya. Terus start. Kalau sudah tulis nama start. Oke. Nah, itu sudah terlihat di komputer sini. Sudah semua. Ada yang belum? Sudah? Sudah semua ya? Yang perempuan sudah semua? Oke, kalau sudah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan, jangan berisik, tidak boleh membuka buku. Nanti nilainya langsung keluar. Ya, peringkat tertinggi itu ada Putri Zahira. Nilainya langsung kelihatan.
Wah, itu yang hijau-hijau itu menunjukkan kebenaran soal, yang merah-merah itu soal yang salah. Aulia Umi mana? Masih kurang banyak ya? Oh, jangan rame-rame, ayo jangan rame-rame. Selesai ya. Lagi. Oh, jamnya habis nih. Jam Bapak itu kan cuma 2 jam pelajaran. Nah, itu nilainya kelihatan. Dari kelompok Putri Zahira itu 100 benar semua. Terus kelompoknya Aramita 80, kelompoknya Tria 80, kelompoknya Aska 80. Nah, ini Alvin dan Ato ini kelompoknya ini nilainya 40. Terus Muhammad ini Isran dan Nazril itu 40. Aulia Umi itu nilainya 40. Nah, ini merupakan simulasi gitu untuk besok sebagai evaluasi di akhir akhir bab itu nanti satu-satu. Ini untuk simulasinya, untuk belajar memang Bapak buat untuk berkelompok seperti ini. Jadi nilainya langsung keluar kalau seperti ini. Pengen lagi? Waduh. Nanti setelah ini kan pelajaran bahasa Inggris nanti gimana? Nanti kasihan yang bahasa Inggris. Kita cukupkan dulu gitu. Ini bisa mulai jalan. Oh iya, untuk evaluasi kuisis ini bisa melalui jarak jauh. Jadi mungkin kalian di rumah pakai HP itu bisa dikerjakan asalkan di waktu yang sama. Gitu. Jadi mungkin ke depan akan saya buatkan PR yang menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi kalian lebih mudah, lebih asik juga karena ini evaluasi berbasis game. Jadi lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, kita cukupkan terlebih dahulu. Tapi dimatikan dulu itu komputernya. Komputernya dimatikan dulu. Ya.
Oke, sudah semua? Sudah? Kalau sudah, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan dalam bersama-sama.